Pagi di rumah Aulia selalu dimulai dengan keheningan yang rapi. Cahaya matahari merembes perlahan melalui tirai krem yang menggantung anggun di ruang tamu, menciptakan garis-garis tipis keemasan di lantai marmer yang dingin. Rumah itu, dari luar maupun dalam, memancarkan kesan stabil, sebuah tempat yang tampaknya memenuhi definisi kebahagiaan sederhana yang sering dipamerkan dalam kartu ucapan dan iklan keluarga harmonis. Aulia bergerak pelan di dalam ruang itu, tubuhnya mengikuti ritme rutinitas yang sudah bertahun-tahun terlatih. Tidak ada yang terlihat berbeda dari dirinya. Langkahnya tetap tenang, senyumnya tetap muncul saat seharusnya, dan tangannya tetap sibuk menyelesaikan hal-hal kecil yang membuat rumah itu tampak hidup. Namun, jauh di balik gerakannya yang rapi, tubuhnya mulai mengirimkan sinyal yang ia pura-pura tidak dengar. Ada rasa lelah yang tidak wajar di persendiannya, seperti beban kecil yang menumpuk setiap hari tanpa alasan jelas. Beberapa kali ia harus berhenti sebentar hanya untuk menenangkan napas yang terasa lebih pendek dari biasanya. Sensasi hangat di tengkuknya, yang seharusnya hanya muncul ketika ia sedang gugup atau kepanasan, kini hadir tanpa sebab. Sekali dua kali ia mengusap pelipisnya yang berdenyut pelan, tetapi setiap gejala ia tutup dengan keyakinan bahwa ia hanya kurang istirahat atau terlalu banyak pekerjaan. Rumah itu tetap menyembunyikan segalanya dengan baik. Dinding-dindingnya memantulkan ketenangan, seolah tidak ada satupun retak kecil yang merayap di balik permukaan. Foto-foto pernikahan mereka masih terpajang di lorong. Senyuman Aulia dan Raka tertangkap dalam bingkai, tampak begitu meyakinkan bagi siapa saja yang melihatnya. Tidak ada yang bisa menebak bahwa di balik gambar-gambar bahagia itu, ada sesuatu yang mulai berubah tanpa suara. Raka masih pulang seperti biasa, menjalankan rutinitas yang sama, memberikan gestur-gestur kecil yang tampak hangat namun terasa semakin asing. Tidak ada yang aneh secara nyata, tidak ada pertengkaran, tidak ada tanda besar yang menunjukkan ada sesuatu yang salah. Justru semuanya terlalu tenang, terlalu rapi, seakan ketenangan itu sendiri mencoba menutupi sesuatu yang perlahan merambat ke dalam kehidupan mereka. Aulia tetap menjalani harinya dengan cara yang sama, menumpuk rasa lelah itu dengan kesibukan. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Ia hanya ingin percaya bahwa rumah ini, hidupnya, pernikahannya, masih berada dalam jalur aman. Namun tubuhnya berbicara dalam bahasa samar yang makin sulit diabaikan. Dan di balik semua itu, sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak, kecil namun mematikan, menyusup ke dalam celah-celah yang selama ini tidak pernah ia sadari ada. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang semakin berat bagi Aulia. Tubuhnya seperti sedang mengirim pesan yang lebih keras, lebih mendesak, seakan lelah menunggu untuk didengarkan. Rasa letih yang dulu ia abaikan kini mulai bertumpuk menjadi beban nyata. Di pagi hari, saat membuka mata, tubuhnya merasa seolah baru saja selesai berlari jauh, bukan bangun dari tidur. Di dapur, aroma kopi yang biasanya memberi energi justru membuat perutnya mual. Ia berdiri bersandar pada meja, merasakan gemetar halus merambat dari ujung jari hingga ke lengan. Demam ringan yang datang dan pergi mulai menjadi tamu setia. Tidak cukup tinggi untuk disebut sakit parah, namun cukup mengganggu untuk membuat langkahnya terasa lebih lambat dari biasanya. Pekerjaan rumah yang dulunya ringan kini berubah menjadi rangkaian tugas yang terasa seperti pendakian panjang. Menyapu lantai membuat napasnya terengah, mengangkat keranjang cucian membuat pundaknya nyeri. Di dalam cermin kamar mandi, wajahnya tampak sedikit lebih pucat, garis lelah di bawah matanya semakin dalam, seakan hari-hari yang ia jalani mulai meninggalkan jejak di sana. Malam hari membawa tantangan lain. Tubuhnya sering terbangun karena keringat dingin yang menempel di kulit. Selimut terasa terlalu panas namun ruangan terasa terlalu dingin. Ia duduk di tepi tempat tidur, merapikan rambutnya yang mulai terasa lebih tipis saat disentuh. Ada kekosongan kecil dalam dadanya, bukan rasa takut, melainkan keheranan yang perlahan tumbuh menjadi kegelisahan. Raka memperhatikan perubahan itu dari kejauhan. Pandangannya sering tertuju pada Aulia, tapi selalu berpaling sebelum terlalu lama. Ada kegelisahan aneh di gerak-geriknya, seperti seseorang yang terus menimbang sesuatu yang tidak ingin ia ungkap. Setiap pulang kerja, langkahnya terasa ragu, seakan ada jarak baru yang muncul di antara mereka, tak terlihat namun nyata. Aulia menyadari perilaku suaminya, namun pikirannya terlalu disibukkan oleh rasa lemah yang terus meningkat. Ia mulai bertanya-tanya apakah tubuhnya hanya menuntut istirahat,
atau ada sesuatu yang bersembunyi lebih dalam. Ia menunda untuk pergi ke rumah sakit, berharap semuanya akan membaik jika ia cukup tidur, cukup makan, cukup tenang. Tetapi tubuhnya tidak pernah berhenti berbicara. Pada suatu sore, ketika matahari condong dan rumah diwarnai cahaya oranye lembut, Aulia merasakan pusing yang begitu kuat hingga membuatnya harus bersandar pada dinding. Dunia di sekitarnya berputar perlahan, dan suara detak jantungnya menggema di telinga. Ia mencoba menarik napas panjang, namun udara terasa berat, seperti enggan masuk ke dalam paru-parunya. Di saat seperti itu, ia akhirnya mulai sadar bahwa tubuhnya tidak sedang meminta perhatian kecil. Tubuhnya sedang memberi peringatan. Di balik semua gejala itu, ada sesuatu yang bekerja dalam diam, menggerogoti tenaga dan kesehatannya sedikit demi sedikit, menunggu saat ketika Aulia tak lagi punya pilihan selain menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Udara di ruang tunggu rumah sakit terasa lebih dingin dibanding biasanya. Aulia duduk dengan kedua tangan terlipat di pangkuan, jemari saling meremas seakan mencari pegangan dari sesuatu yang tak terlihat. Cahaya putih dari lampu-lampu neon membuat kulitnya yang pucat terlihat semakin pucat, sementara detik jam di dinding bergerak terlalu lambat, seperti enggan membawanya pada jawaban yang ia tunggu. Pemeriksaan minggu lalu seharusnya memberi kejelasan tentang gejala yang terus menggerogoti tubuhnya. Namun semakin lama ia menunggu, semakin berat perasaan yang mengendap di dadanya. Ada sesuatu yang tidak normal. Ia bisa merasakannya, meski tidak tahu apa. Tubuhnya seakan sudah lebih dulu memahami ketakutan yang pikirannya belum berani rangkai. Ketika namanya dipanggil, langkah Aulia terasa ringan namun kosong, seperti ia melangkah tanpa benar-benar terhubung dengan tubuhnya. Ruang konsultasi itu kecil, bersih, dengan aroma antiseptik yang menusuk. Dokter Nanda duduk di seberang. Tatapannya tenang namun mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Di atas meja, selembar kertas dengan hasil laboratorium tergeletak rapi, tenang, namun menyimpan kekacauan di balik angka-angkanya. Aulia duduk, dan ruangan itu mendadak terasa terlalu sunyi. Dalam hening itu, ia memperhatikan gerakan kecil, dokter yang menarik napas perlahan, jari yang menyentuh kertas di meja, tatapan yang mencari cara paling manusiawi untuk menyampaikan sesuatu yang tidak pernah ingin didengar siapapun. Ketika hasil itu akhirnya disampaikan, dunia Aulia berhenti. Suaranya tidak melengking, tidak pecah, tidak menangis. Ia hanya membeku, seolah tubuh dan pikirannya terpisah oleh jarak yang tak kasat mata. Kata-kata itu menggema samar dalam kepalanya, menjadi gema yang tidak bisa ia hentikan. Dalam sekejap, semua gejala yang selama ini ia abaikan serasa mendapat bentuk dan nama. Ia bukan hanya sakit, ia sedang menghadapi sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dokter Nanda memberi ruang bagi kejutannya, menjelaskan perlahan tentang langkah-langkah perawatan, tentang pengobatan yang kini modern dan efektif, tentang harapan yang masih nyata. Tetapi suara itu terasa jauh bagi Aulia, seperti datang dari balik kaca tebal. Ia mendengar, namun tidak sepenuhnya memahami. Seolah pikirannya terjebak di satu titik, menolak bergerak maju. Di luar ruangan, dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang masih berlalu lalang di lorong, perawat masih mendorong troli, anak kecil masih tertawa kecil di pelukan ibunya. Tetapi bagi Aulia, semuanya telah berubah. Ada gelombang dingin yang menyapu tubuhnya, membawa rasa hampa yang tidak bisa ia jelaskan. Saat ia melangkah keluar dari ruang konsultasi, rumah sakit terasa berbeda, lebih besar, lebih asing, lebih menindih. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang begitu sunyi namun begitu mutlak. Sebuah kenyataan baru telah terpasang di depan matanya, memaksa Aulia menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dan dalam perjalanan keluar menuju cahaya siang yang menyilaukan, ia menyadari bahwa hidupnya telah terbelah menjadi dua, sebelum hari ini dan sesudahnya. Rumah itu menyambut Aulia dengan keheningan yang terlalu pekat untuk ukuran sore hari. Udara di dalamnya seperti membeku, menahan napas bersama perasaan berat yang ia bawa pulang. Ia menutup pintu perlahan, membiarkan keheningan itu merayap masuk ke sela-sela pikirannya yang masih terombang-ambing oleh keterkejutan. Setiap langkah yang ia ambil menuju ruang tengah terasa lebih lambat dari biasanya. Ruang itu tampak sama, rapi, bersih, familiar. Namun ada sesuatu yang terlilit di antara dinding-dindingnya. Sesuatu yang tidak kasat mata,
namun cukup kuat untuk membuat dadanya sesak. Foto-foto pernikahan di lorong seakan memandangnya dengan senyum kaku, dan Aulia merasakan sentakan halus di dalam hatinya, seperti sesuatu yang retak tanpa suara. Raka berada di rumah lebih awal hari itu. Ia berdiri di dekat meja makan, tubuhnya kaku, seakan alarm yang dipendam sejak lama akhirnya berbunyi. Matanya mengikuti setiap gerakan Aulia, begitu hati-hati, begitu gelisah. Ada kegugupan yang bergetar halus pada cara ia merapatkan jemari atau berpindah berat tubuh dari satu kaki ke kaki lain. Aulia berhenti beberapa langkah dari suaminya. Ruang di antara mereka terasa seperti ruang kosong yang membentang terlalu jauh, meski jaraknya hanya beberapa meter. Ia membawa hasil pemeriksaan itu dalam tasnya, tetapi beban yang sebenarnya ada di dadanya, berat, panas, dan menyakitkan. Dalam diam, tatapan Aulia mengajukan pertanyaan yang tidak membutuhkan kata-kata. Tatapan itu tajam namun rapuh, menyelidik namun juga penuh rasa tak percaya. Pertanyaan-pertanyaan yang telah menyesakkan pikirannya sejak di rumah sakit muncul satu demi satu, membanjiri ruangan seperti kabut tebal. Bagaimana? Kapan? Dari siapa? Dan yang paling mencengkeram, mengapa? Raka mulai goyah di bawah tekanan keheningan itu. Bahunya menurun pelan, seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada sesuatu yang sudah terlalu lama ia sembunyikan. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar tanpa mengeluarkan suara apapun. Ada ketakutan yang tidak lagi bisa ia tutupi, ketakutan akan kebenaran yang akhirnya mengejar dan menemuinya. Aulia bisa merasakan jawaban itu sebelum ia mendengarnya. Tubuh Raka yang kaku, tatapan yang tak berani bertemu dengan matanya, nafas yang tersengal pelan. Semuanya menjadi potongan-potongan kecil dari teka-teki yang perlahan menyusun dirinya sendiri. Pengkhianatan yang selama ini ia abaikan tanpa sadar kini berdiri tepat di hadapannya. Tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pelarian. Keheningan itu menjadi ruang interogasi tak bersuara. Tidak ada kata yang terlontar, namun setiap isyarat tubuh berbicara lebih keras dari apapun. Aulia berdiri tegak, namun di dalam dirinya, sebuah gunung runtuh perlahan. Kekecewaan yang begitu dalam menekan dadanya, membuat napasnya terasa pendek, membuat pikirannya seperti tenggelam dalam lautan gelap. Ia akhirnya berjalan melewati Raka, tidak menyentuhnya, tidak menoleh. Kakinya membawanya ke kamar, tempat ia bisa menyusun pecahan-pecahan perasaannya yang jatuh berhamburan. Pintu tertutup dengan lembut, namun cukup untuk mengukir batas antara mereka berdua. Raka tertinggal di ruang makan, membungkuk sedikit seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang ia tahu tak mungkin ia dapatkan kembali. Ruangan itu menelan semua suara, kecuali suara detak jam dinding yang terus bergerak, menyaksikan dua jiwa yang kini terpisah oleh kebenaran yang terlalu pahit untuk diucapkan. Malam turun perlahan, menutupi rumah itu dengan bayangan panjang yang mengalir dari sudut ke sudut. Dan di balik pintu kamar yang tertutup, Aulia menggenggam kenyataan yang akhirnya menemukan jalannya. Kenyataan yang bukan hanya membuka luka, tetapi juga membangkitkan keberanian yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Malam merayap masuk dengan perlahan, membawa dingin yang menempel di setiap sudut kamar. Aulia duduk di tepi ranjang, tubuhnya tertunduk, sementara tangannya meremas spray yang kusut. Matanya terasa panas, namun tidak setetes pun air mata jatuh. Yang ada hanya hampa, kosong yang begitu luas sampai-sampai ia tidak tahu harus mulai dari mana untuk merasakannya. Di balik pintu, rumah itu masih sunyi. Sunyi yang tidak lagi lembut seperti biasa, melainkan berat dan menindih. Setiap detik yang berlalu terasa seperti bayangan panjang yang menelusupi dinding, mengaburkan segala hal yang dulu terasa pasti. Pengkhianatan Raka menggantung di udara seperti kabut pekat yang menghalangi setiap napas yang ia tarik. Aulia bangkit perlahan, berjalan ke cermin di sudut ruangan. Wajah yang menatapnya kembali bukanlah wajah yang ia kenal. Ada garis-garis kelelahan yang lebih dalam, tatapan yang redup, serta bayangan kesakitan yang mengintai dari balik mata. Ia mengangkat tangan dan menyentuh pipinya sendiri, seperti memastikan bahwa ia masih ada, bahwa dunia ini masih nyata meski terasa runtuh. Dalam dirinya, amarah mulai tumbuh, bukan ledakan keras, melainkan bara yang perlahan menyala, merambat dan memenuhi ruang hatinya yang retak. Amarah terhadap kebohongan yang disembunyikan, terhadap kepercayaan yang disalahgunakan, terhadap kehidupan yang tiba-tiba berubah arah tanpa permisi.
Amarah itu datang bersama luka, luka yang tidak terlihat, namun begitu dalam hingga terasa menyentuh tulang. Namun setelah amarah itu datang, keheningan lain mengikutinya. Keheningan yang menyerupai kehampaan. Aulia berjalan menuju jendela, menyingkap tirai, dan memandangi langit malam yang gelap tanpa bintang. Kota di luar masih hidup, lampu-lampunya masih berkedip, mobil-mobil masih berlalu. Semua terlihat berjalan seperti biasa, sementara dunia kecilnya berhenti berputar. Ia bersandar pada bingkai jendela, membiarkan kepalanya menempel pada kaca dingin. Setiap hembusan napas terasa berat, seolah ada batu besar yang menggantung di dalam dadanya. Pikirannya penuh oleh bayangan masa lalu, momen-momen sederhana yang dulu terasa berarti, sekarang berubah menjadi serpihan memori yang menyakitkan. Raka tetap berada di luar kamar sepanjang malam, langkahnya beberapa kali terdengar mendekat lalu menjauh lagi. Seperti seseorang yang ingin mengetuk, namun tidak sanggup memikul konsekuensi dari keheningan yang akan menyambutnya. Jarak itu, begitu tipis dan begitu tebal sekaligus, menggantung di antara mereka, menjadi garis tak terlihat yang memisahkan masa lalu dari kenyataan kini. Aulia akhirnya duduk kembali di lantai kamar, membiarkan punggungnya bersandar pada tempat tidur. Di ruang kecil itu, ia membiarkan dirinya merasakan semuanya. Amarah yang mendidih, rasa sakit yang menyengat, dan kehampaan yang menelan apapun di jalannya. Semua datang dan pergi seperti ombak, meninggalkan jejak halus yang melemahkan tubuhnya namun perlahan menguatkan hatinya. Malam terus berjalan, perlahan tapi pasti. Dan di tengah kegelapan itu, Aulia menatap masa depannya yang tiba-tiba berubah bentuk. Tidak jelas, tidak aman, namun juga tidak sepenuhnya hilang. Di balik semuanya, ada keinginan kecil yang mulai tumbuh, keinginan untuk bertahan, untuk berdiri, bahkan jika dunia yang ia kenal telah runtuh tanpa peringatan. Pagi datang tanpa sapaan lembut. Cahaya yang masuk melalui celah tirai tampak pucat, seperti enggan menyentuh ruang kamar yang dipenuhi sisa-sisa malam panjang. Aulia terbangun dengan kepala berat dan tubuh yang terasa rapuh, seolah seluruh energi telah disedot oleh perasaan yang tak berbentuk. Namun di antara kekosongan itu, ada dorongan kecil di dalam dirinya untuk bangkit, sebuah naluri bertahan yang muncul secara pelan, hampir tidak kentara. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah gontai. Rumah masih dalam keadaan sunyi, tetapi keheningan itu kini berbeda. Bukan lagi suasana yang menekan, melainkan jeda yang memberi ruang bagi Aulia untuk bernapas. Raka tidak terlihat, hanya segelas air di meja yang dibiarkan setengah terisi. Tanda kecil bahwa seseorang berusaha meminta maaf tanpa berani menampakkan diri. Aulia melewati itu tanpa menyentuhnya. Ia tahu memaafkan bukan sesuatu yang bisa lahir dari malam penuh luka. Ia butuh lebih dari waktu. Ia butuh keberanian untuk merapikan dirinya sebelum melihat orang lain. Di luar rumah, udara pagi terasa lebih jernih daripada yang ia ingat. Aulia berjalan pelan menuju pelataran kecil di depan rumah, duduk di bangku tua yang selama ini jarang ia perhatikan. Angin membawa aroma lembut tanah basah, suara burung menyelip di antara daun-daun yang bergerak pelan. Dunia ini, anehnya, tampak tetap baik meski hidupnya baru saja hancur. Ponselnya bergetar pelan di pangkuan. Nama yang muncul di layar menghadirkan kehangatan yang selama ini ia lupakan. Santi. Sahabat lama yang selalu tahu kapan harus muncul tanpa diminta. Aulia tidak langsung melihat pesannya, tetapi kenyataan bahwa seseorang sedang memikirkan dirinya membawa rasa nyaman yang halus, sebuah tanda bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Beberapa jam kemudian, Santi datang. Kehadiran sahabatnya memenuhi ruangan dengan sesuatu yang tak dimiliki rumah itu sejak hari sebelumnya, kehangatan manusia. Tanpa banyak gerakan, tanpa kata-kata, Santi duduk di sebelah Aulia. Mereka tidak saling menyentuh, namun energi yang mengalir dari kehadiran itu membuat dada Aulia terasa sedikit lebih longgar. Santi memperhatikannya dengan mata yang penuh empati. Dalam keheningan itu, Aulia merasakan dinding-dinding tebal yang menahan emosinya mulai retak halus. Bukan karena kata-kata, tetapi karena kediaman yang penuh penerimaan. Sahabatnya tidak meminta cerita, tidak menuntut jawaban. Ia hanya ada, dan kehadiran sederhana itu menjadi jangkar yang membuat Aulia tetap terhubung dengan dunia. Di sore hari, Aulia duduk bersama Dr. Nanda di ruang klinik yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, nada yang menyelimuti ruangan terasa berbeda.
Bukan ancaman, bukan ketakutan, melainkan semacam bimbingan yang tenang. Dokter itu menjelaskan perlahan tentang terapi yang bisa ia jalani, tentang bagaimana tubuhnya akan mulai pulih perlahan jika ia mengikuti pengobatan, tentang kenyataan bahwa hidup dapat berjalan baik meski jalannya berubah. Setiap kalimat yang meluncur terasa seperti pegangan kecil yang diberikan satu persatu agar ia bisa berdiri kembali. Aulia mendengarkan dengan lebih hadap, meski masih takut, masih terluka, namun ada sedikit cahaya yang mulai menyelinap di antara keretakan hatinya. Saat langit mulai berubah warna menjadi jingga lembut, Aulia kembali ke rumah dengan langkah yang lebih stabil. Ia tahu hidupnya tidak akan kembali seperti semula. Namun ia juga menyadari sesuatu yang lain, sesuatu yang baru. Ia tidak sedang menghadapi semua ini sendirian. Di balik semua luka, ada tangan-tangan yang terulur untuknya. Dengan tenang, tanpa memaksa, memberinya kesempatan untuk mulai membangun diri dari awal, sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak lagi terasa seperti serangkaian beban yang menimpa tanpa henti, tetapi juga belum sepenuhnya menjadi perjalanan yang ringan. Aulia menjalani rutinitasnya dengan langkah yang lebih mantap, masih perlahan, namun tidak lagi goyah seperti sebelumnya. Pengobatan pertama yang ia jalani mulai memberikan efek lembut, menstabilkan tubuh yang sempat terpuruk. Tetapi yang lebih terasa adalah perubahan di dalam dirinya. Sesuatu yang tumbuh dari tempat yang paling sakit. Di rumah, suasana tetap sunyi. Raka bergerak seperti bayangan yang takut menampakkan diri. Ia menjaga jarak, tidak berani mendekat, tidak berani memulai apapun. Setiap kali Aulia melintas, tubuhnya menegang seolah kehadirannya saja cukup untuk mengguncang fondasi yang sudah retak. Tidak ada percakapan di antara mereka. Hanya langkah-langkah hati-hati yang mengisi ruang, penuh penyesalan yang terlambat. Aulia menghabiskan banyak waktu di ruang depan, tempat cahaya sore jatuh tepat ke permukaan meja. Di sana ia duduk setiap hari, menatap halaman kecil yang kini menjadi tempat pelariannya. Pada suatu sore yang tenang, ia menyadari bahwa perasaan asing yang dulu membebani dadanya kini berubah. Bukan lagi semata penderitaan, tetapi sebuah kesadaran yang tumbuh perlahan. Ia harus mengambil keputusan tentang hidupnya sendiri. Ia mulai merapikan barang-barang kecil. Dokumen penting, beberapa pakaian, buku-buku favorit yang dulu jarang ia sentuh. Setiap benda yang masuk ke dalam tasnya terasa seperti penegasan halus bahwa ia sedang menata ulang hidupnya. Tidak ada emosi besar yang meledak, hanya ketenangan yang menyelimuti setiap gerakan, ketenangan yang terasa lebih dewasa daripada semua air mata yang ia tahan selama ini. Ketika ia masuk ke kamar tidur, suasananya berubah. Ruangan itu menyimpan banyak kenangan, yang baik, yang buruk, yang biasa-biasa saja. Semuanya menumpuk menjadi beban yang tak lagi sanggup ia pikul. Ia berdiri di tengah ruangan, membiarkan dirinya menyerap seluruh keheningan yang pernah menjadi saksi pernikahannya. Dan di momen itu, ia tahu, rumah ini tidak lagi menjadi tempat baginya untuk sembuh. Pilihan itu bukan lahir dari kemarahan, meski luka masih mengalir jauh di dalam dirinya. Bukan pula dari keinginan membalas, meski pengkhianatan itu belum sepenuhnya tertangani. Pilihan itu lahir dari kebutuhan untuk hidup, bukan sekadar bertahan, tetapi hidup dengan cara yang tidak lagi memenjarakan masa depannya. Saat matahari mulai tenggelam, Aulia membawa tas kecil keluar dari kamar. Ia berjalan perlahan menuju pintu depan, melewati ruang tamu, melewati meja makan, melewati semua sudut rumah yang pernah ia rawat dengan sepenuh hati. Langkahnya tidak bergetar, malah terasa lebih kokoh daripada sebelumnya, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalur yang harus ditempuh meski penuh ketidakpastian. Raka muncul dari lorong, tampak seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi panjang yang penuh penyesalan. Namun Aulia tidak berhenti. Ia tidak menoleh, tidak mencari mata yang penuh permohonan terlambat itu. Ia hanya membuka pintu, membiarkan udara luar masuk dan memenuhi paru-parunya dengan kebebasan yang selama ini terhalang oleh dinding-dinding kebohongan. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, bukan untuk ragu, melainkan untuk merasakan ringan yang baru ia kenal. Rumah itu berdiri di belakangnya, penuh kenangan yang tidak bisa ia ubah. Di depannya terbentang dunia yang ia belum tahu bentuknya, namun cukup untuk memberinya harapan kecil yang berdenyut pelan. Dengan napas yang dalam, Aulia melangkah keluar, meninggalkan luka, meninggalkan ketakutan,
dan membawa dirinya menuju hidup yang akan ia bangun kembali dari awal. Tidak sempurna, tidak mudah, tetapi sepenuhnya miliknya. Langkah Aulia membawanya ke rumah Santi, tempat yang sejak lama terasa seperti pelukan hangat yang tak pernah menuntut apa-apa. Di sana, hari-harinya berjalan lebih pelan, memberikan ruang bagi dadanya untuk kembali bernapas tanpa tekanan. Meski luka masih berdenyut di balik setiap napas, dunia tidak lagi terasa menutup rapat di depannya. Ada sedikit celah, kecil namun cukup untuk membiarkan cahaya masuk. Setiap pagi, Aulia duduk di beranda, membiarkan mentari membasuh kulitnya dengan kelembutan yang ia rindukan. Burung-burung kecil sering hinggap di pagar, sementara angin membawa suara-suara jauh dari kehidupan orang lain. Aulia mendengarkan semua itu dengan hati yang belum pulih, tapi tidak lagi patah sepenuhnya. Dalam keheningan panjang itu, ia mulai merajut kembali benang-benang dirinya yang sempat tercerai. Pengobatan rutin membuat tubuhnya perlahan menemukan ritme baru. Tidak sekuat dulu, namun stabil. Ia merasa tubuhnya seperti taman yang hancur setelah badai, tetapi mulai menunjukkan tunas-tunas halus yang berani tumbuh di antara puing-puing. Setiap efek samping pengobatan menjadi pengingat bahwa ia sedang bergerak menuju hidup yang baru, bukan menjauh darinya. Santi sering menemaninya, meski tidak selalu duduk di samping. Kadang sahabatnya itu sibuk di dapur, kadang merawat tanaman, tetapi kehadirannya selalu terasa. Aulia menyadari betapa suara langkah ringan seseorang dapat mengembalikan rasa aman yang pernah hilang dari hidupnya. Suatu sore, ketika langit berubah menjadi jingga pekat, Aulia duduk di meja kecil dengan secangkir teh yang mulai mendingin. Di depannya terbuka sebuah buku catatan kosong, halaman putih yang tampak seperti undangan untuk memulai sesuatu. Ia tidak tahu apa yang harus ia tulis, tetapi tangan kirinya perlahan bergerak menyentuh halaman itu. Ada kerinduan aneh untuk meninggalkan jejak, untuk mengisi ruang kosong dengan keberanian baru. Beberapa hari kemudian, ia mulai menghadiri kelompok dukungan kecil di klinik tempat ia memulai pengobatan. Ruangan itu diisi orang-orang yang membawa kisah masing-masing, berat, rumit, namun bertahan. Aulia duduk di sudut ruangan, memperhatikan wajah-wajah yang tampak lebih tegar dari apa yang dunia pernah bayangkan. Mereka tidak saling mengasihani. Mereka saling menjaga, saling menyalakan harapan ketika malam terasa terlalu gelap. Aulia tidak banyak berbicara. Namun setiap kali seseorang membagikan kisahnya, ada bagian dari dirinya yang ikut menyatu dalam kehangatan itu. Ia belajar bahwa kekuatan bukan selalu tentang berdiri tegak, melainkan tentang memilih untuk tidak menyerah pada diri sendiri. Dalam beberapa minggu, Aulia mulai membantu membuat pamflet kecil tentang informasi kesehatan. Menuliskan kalimat-kalimat sederhana yang menenangkan bagi siapapun yang baru saja menerima diagnosis. Tulisannya lembut, penuh empati, seperti ia sedang berbicara kepada versi lamanya yang ketakutan dan sendirian. Kata-katanya menjadi jembatan kecil antara rasa sakit dan pengertian. Pada suatu sore yang tenang, ketika ia duduk di bangku dekat jendela klinik, cahaya matahari menerobos lewat kaca dan menyinari wajahnya. Di momen itu, Aulia merasakan sesuatu yang halus namun jelas. Sebuah rasa bahwa ia telah mencapai titik balik. Tidak besar, tidak dramatis, tetapi cukup untuk membuatnya tersenyum tipis tanpa alasan. Ia masih membawa luka, itu benar. Tetapi luka itu kini menjadi bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Di ujung rasa sakit yang pernah mengurungnya, ia menemukan secercah cahaya baru. Cahaya yang tidak lagi menyilaukan, tetapi hangat. Cahaya yang menandakan bahwa hidup masih memanggilnya untuk maju, dengan langkah pelan namun penuh keyakinan. Dan untuk pertama kalinya sejak dunianya runtuh, Aulia merasa bahwa masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang mungkin, sesuatu yang bisa ia bentuk kembali, dengan tangannya sendiri. Waktu bergerak tanpa suara, mengalir dari hari ke hari, membawa Aulia melewati musim yang berubah pelan. Di rumah Santi, ia belajar menyusun hidupnya kembali seperti merangkaikan potongan kaca yang pecah, hati-hati, perlahan, dan dengan pemahaman bahwa beberapa potongan tidak akan pernah kembali seperti semula. Namun meski bentuknya berubah, ia menemukan bahwa dirinya masih bisa menjadi utuh. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Bukan lagi ketakutan yang menekan dada, melainkan ketentraman yang sederhana. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas pengobatan,
mulai mengenali tubuhnya dalam versi yang baru, lebih rapuh, namun lebih jujur. Dalam keheningan, ia sering merasakan denyut halus kehidupan yang terus berjalan di dalam dirinya, mengisyaratkan bahwa ia masih punya banyak waktu untuk diisi. Pekerjaan kecil yang ia lakukan di komunitas dukungan berkembang menjadi sesuatu yang bermakna. Ia mulai membantu lebih banyak perempuan yang baru saja menerima kabar buruk, perempuan yang datang dengan mata merah dan langkah goyah, membawa ketakutan yang sangat dikenalnya. Aulia menyambut mereka dengan ketenangan yang ia temukan dari perjalanan panjangnya sendiri. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, memberi ruang bagi mereka untuk runtuh, lalu membantu mereka berdiri kembali dengan lembut. Setiap kali melihat seseorang tersenyum untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu berada dalam kegelapan, Aulia merasakan kehangatan yang berbeda. Kehangatan itu tidak berasal dari menghapus lukanya sendiri, tetapi dari membantu orang lain menemukan jalan keluar dari rasa sakit mereka. Dalam proses itu, Aulia merasa sembuh, bukan karena lukanya hilang, tetapi karena ia tidak lagi sendirian menanggungnya. Suatu sore, ketika ia berjalan pulang dari klinik, langit dipenuhi cahaya keemasan yang lembut. Daun-daun bergoyang perlahan, memantulkan sinar matahari terakhir sebelum senja turun. Aulia berhenti sejenak dan memandangi langit itu, merasakan ketenangan yang meresap jauh ke dalam dadanya. Cahaya itu terasa seperti hadiah dari dunia, sebuah pengingat bahwa setelah badai panjang, keindahan masih tetap ada, menunggu untuk dilihat. Rumah Santi semakin terasa seperti rumah kedua. Di meja makan kecil yang hangat, Aulia sering menghabiskan malam dengan membaca buku, menulis catatan, atau sekadar menikmati keheningan tanpa harus sembunyi dari siapapun. Ia mulai menyusun rencana kecil untuk masa depannya, bukan rencana besar, hanya garis-garis samar yang membuatnya merasa hidup kembali. Mungkin bekerja kembali, mungkin tinggal di tempat yang lebih tenang, mungkin memulai sesuatu yang ia cintai sejak lama. Di dalam dirinya, kedamaian mulai tumbuh. Bukan kedamaian yang datang tiba-tiba, tetapi kedamaian yang dibangun dari puing-puing, dari keputusan keras, dari malam-malam panjang penuh air mata yang tidak selalu terlihat. Kedamaian itu seperti benih kecil yang menembus tanah setelah musim dingin panjang, rapuh, namun penuh harapan. Pada malam yang tenang, ketika dunia di luar mulai meredup, Aulia duduk di tepi ranjang dan merasakan dirinya bernapas lebih ringan. Luka itu masih ada, masih menyimpan nyeri yang sesekali muncul, tetapi tidak lagi mendominasi hidupnya. Ia telah belajar berdamai dengan apa yang tidak bisa ia ubah, dan merangkul apa yang masih bisa ia bangun. Dengan pandangan lembut, ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya tenggelam dalam ketenangan yang baru. Untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, Aulia merasakan hatinya benar-benar beristirahat. Ia tidak tahu seperti apa masa depan yang menunggunya, tetapi ia tahu bahwa ia akan melangkah ke sana dengan kekuatan yang lahir dari luka, kekuatan yang ia temukan sendiri, perlahan, namun pasti. Dan tepat di tengah kesunyian malam, sebuah perasaan halus tumbuh di dadanya. Perasaan bahwa, akhirnya, ia sedang sembuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Kalau kamu menyukainya, klik tombol suka, tinggalkan pendapatmu, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng agar aku bisa menemanimu di cerita berikutnya.